bocil ini ngantuk banget karena kebanyakan PR hingga dia tertidur. Tiba-tiba mainan di meja itu bisa hidup lalu mengerjakan PR bocil itu guys. Saat si bocil bangun dia kaget ada mainan kecil yang hidup dan mengerjakan PR-nya. Mainan ini ketakutan, dia berhenti sejenak. Ternyata si bocil ngebolehin mainan itu mengerjakan PR-nya. Keesokan harinya si mainan menunggu bocil pulang. Saat si bocil pulang, mainan itu langsung disuruh mengerjakan PR-nya. Sementara si bocil keenakan main game. Semakin mainan ini mengerjakan tugas, dia semakin besar guys. Hingga suatu hari dia benar-benar menjadi anak yang hidup dan mau berangkat sekolah. Anak ini memberikan game ke si bocil lalu dia pergi. Beberapa saat kemudian si bocil berubah menjadi mainan yang sangat kecil dan tidak bergerak guys. Bocil ini bersedih dan putus asa, dia pengen keluar tapi takut ditertawakan oleh teman-temannya. Karena si bocil ini punya tompel di sekitar matanya guys. Bocil ini memandangi gambarnya saat bermain dengan teman-temannya. Dia menunduk lalu tiba-tiba muncullah sosok hidup dari sebuah gambaran guys. Makhluk itu menghibur si bocil lalu mengajaknya bermain basket. Mereka berdua main bersama guys, lalu makhluk ini punya suatu rencana. Saat bolanya dilempar oleh si bocil, makhluk ini tidak menangkapnya dan dibiarkan keluar. Si bocil bingung karena dia malu gak mau keluar. Makhluk ini membujuk si bocil supaya dia menjadi anak yang percaya diri dan gak malu dengan dirinya sendiri guys. Akhirnya si bocil ini sadar dan mau keluar. Ada seekor tikus yang sedang mencari makan guys. Tiba-tiba ada suara yang besar. Tikus ini segera melarikan diri. Dia terus berjalan hingga menemukan sebuah tombol merah. Tikus ini memencetnya lalu dia berada di tempat yang lain. Saat tombolnya ketarik, si tikus kembali ke tempat yang pertama. Kemudian tikus ini senang memainkan tombol itu guys. Dia berharap bisa main di tempat yang indah tersebut. Si tikus mencoba memencetnya sangat lama, tapi akhirnya dia masih kembali ke tempat semula. Dikasih botol nih sama si tikus, tapi masih gagal. Lalu dia punya ide dengan pup di atas tombol itu. Akhirnya rencananya berhasil, si tikus bisa berada di tempat itu dalam waktu yang lama guys. Kisah spesies dinosaurus dan manusia kerdil. Jadi ceritanya di suatu hari ada dinosaurus lewat. Tiba-tiba manusia kerdil menyerang dinosaurus ini. Mereka semua kompak menyerangnya padahal si dino tidak terkalahkan guys. Beberapa detik kemudian ada meteor yang jatuh ke tempat itu. Tapi para dinosaurus kebal banget. Sampai-sampai manusia kerdil minta perlindungan ke dinosaurus nih. Beberapa tahun kemudian zaman sudah berubah menjadi zaman prasejarah, di mana para dinosaurus mau buat rumah piramid guys. Tapi karena ulah dua manusia kerdil ini, piramid si dino berakhir rusak. Alhasil dinosaurus ini marah banget guys. Beberapa tahun kemudian zaman berubah menjadi zaman keemasan, yaitu para dinosaurus hidupnya ayem tentrem guys, tidur di atas emas. Tapi lagi-lagi manusia kerdil ini menyerang para spesies dino dan mencuri emas-emasnya. Si dino terganggu lalu dia marah yang membuat para kerdil kabur guys. Kisah dinosaurus dan manusia kerdil part 2. Beberapa tahun kemudian si dino diajak akting guys, tapi dia dimarahi sutradaranya karena aktingnya kurang bagus. Alhasil si dino marah lalu akting dengan sempurna yang membuat para kerdil ketakutan. Lalu muncul ada meteor jatuh, si kerdil tambah ketakutan nih. Dan anehnya dengan adanya meteor itu para dino bahagia karena bisa melihat pemandangannya guys. Keesokan harinya para spesies dinosaurus bersantai bisa hidup tenang. Tapi tiba-tiba ada alien yang turun. Karena si dino gak mau diganggu lagi, akhirnya si alien kena sasaran guys. Wanita ini dimarahi bosnya karena kerjaannya belum selesai. Dia sedih lalu melihat teman kerjanya dipuji karena hasilnya bagus. Wanita ini bertekad mengerjakan tugasnya dengan semangat. Saat sudah selesai, hasilnya diambil dalam bentuk file kecil lalu ditaruh di toples yang ada semutnya. Kemudian dipindah lagi ke toples yang lain. Beberapa saat kemudian ada seseorang yang mengambil file itu. Untung saja wanita ini memergokinya guys. Tapi pencuri ini jahat sekali, dia memukul wanita ini lalu melemparkan ke komputer supaya jadi file kecil. Kemudian dilemparkan ke toples yang berisi semut. Para semut bekerja sama membantu wanita ini. Saat teman kerjanya mau ngasih file kerjanya, para semut melemparkan wanita ini ke mulut si bos. Saat dikunyah, tiba-tiba wanita ini kembali ke bentuk semula. Dan akhirnya wanita ini menjadi bos sementara teman jahatnya menjadi permen guys.